Halo, perkenalkan nama saya Milani Diawang, NIM 185041173. Saat ini saya akan membawakan materi pemodalan matematika yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai tugas akhir. Kita langsung saja pada materi. Model matematika merupakan representasi masalah kehidupan nyata yang dibawa ke dalam bentuk simbol-simbol matematika. Sedangkan pemodelan matematika adalah proses membawa masalah kehidupan nyata ke dalam bentuk simbol-simbol matematika melalui langkah-langkah yang sistematis. Masalah yang pernah dijumpai dalam bidang kependudukan yakni masalah pertumbuhan populasi. Terdapat model matematika untuk menyelesaikan masalah pertumbuhan populasi. Sebagai contoh, yakni model logistik. Dalam paper ini akan dibahas model pertumbuhan populasi berdasarkan usia. Model yang dibahas di sini merupakan model berbentuk kontinu atas waktu dan diskrit atas kelompok umur. Pada model yang berbentuk diskrit, setiap kelompok umur menggambarkan interval waktu yang sama. Interval waktu ini sama dengan interval pada bentuk sistem persamaan diferensial. Hal ini merupakan suatu pembatasan model. Umur beberapa populasi hewan tidak bisa ditentukan secara pasti, misalnya populasi serangga. Ketika umur dapat ditentukan dengan interval waktu yang sama, maka untuk ketelitian yang lebih besar bisa digunakan interval waktu yang lebih kecil. Oleh karena itu, pembentukan model kontinu dengan persamaan diferensial akan memberikan pendekatan yang lebih baik. Model ini sangat penting untuk dipelajari, karena untuk mengetahui banyaknya populasi, khususnya berdasarkan usia di beberapa waktu yang akan datang. Beberapa faktor yang mempengaruhi populasi adalah keadaan geografis, ketersediaan makanan, interaksi antar populasi, dan sebagainya. Yang berikut asumsi model. Tidak ada model matematika yang benar atau salah. Yang ada adalah model-model yang dibuat adalah sesuai atau tidak sesuai untuk menggambarkan masalah nyata. Pada proses pembentukan model perlu adanya pembentukan asumsi-asumsi. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan model. Semakin sederhana sebuah model, semakin jauh dari keadaan nyata, dan berlaku sebaliknya. Asumsi yang diberikan pada model ini adalah model berbentuk kontinu atas waktu dan diskrit atas kelompok umur. Model membahas satu jenis populasi betina karena kita hanya menghitung perubahan populasi betina dan menganggap populasi jantan tidak memberikan pengaruh secara langsung kecuali inseminasi. Individu dapat bertahan hidup dari tahun pertama ke tahun berikutnya. Model berbentuk deterministik karena kita mempertimbangkan anggota populasi tertentu. Oleh karena itu, akan ditentukan X1T, X2T, sampai XNT, dengan X10, X20, sampai Xn0. Diketahui model ini berbentuk linear karena semua perubahan diasumsikan proporsional dengan ukuran populasi. Yang berikut nilai again dan vektor again. Misalnya populasi dibagi ke dalam n kelompok dan populasi n kelompok pada waktu t adalah x1t, x2t, sampai xnt. Kemudian P adalah kelompok pre-reproduktif, Q kelompok reproduktif, dan R kelompok post-reproduktif, sehingga P tambah Q tambah R sama dengan N. Misalnya, BP1, BP2, sampai BPQ adalah laju kelahiran pada Q kelompok umur reproduktif, dan D1, D2, sampai Dn adalah laju kematian N kelompok umur. Selanjutnya, MI adalah laju daya tahan hidup menuju kedewasaan dari kelompok umur I ke kelompok umur I tambah 1, dengan I sama dengan 1, 2, sampai N kurang 1, dan MN sama dengan 0. Laju perubahan populasi kelompok umur pertama ditentukan oleh laju kelahiran pada Q kelompok reproduktif, laju kematian pada kelompok pertama, dan laju daya tahan hidup dari kelompok pertama ke kelompok berikutnya. Laju perubahan populasi setiap kelompok umur yang lain ditentukan oleh laju daya tahan hidup dari kelompok sebelumnya, laju kematian pada setiap kelompok, dan laju daya tahan hidup dari setiap kelompok ke kelompok berikutnya. Berdasarkan uraian di atas, kita peroleh sistem persamaan diferensial untuk model linear kontinu terhadap waktu sebagai berikut. dxi per dt sama dengan bb tambah 1
XP tambah 1 tambah dan seterusnya tambah BP tambah Q XP tambah Q kurang D1 tambah M1 kali X1. DXI per DT sama dengan MI kurang 1 XI kurang 1 kurang DI tambah MI kali XI dengan I sama dengan 2, 3, sampai N. Sistem persamaan 1 dapat ditulis dalam bentuk matriks berikut. DX per DT sama dengan BX. Dengan B adalah matriks N kali N yang memuat elemen diagonal min D1 tambah M1, min D2 tambah M2, sampai min Dn tambah Mn. Elemen subdiagonal utama M1, M2, sampai Mn kurang 1. Elemen berbasis pertama kolom ke P tambah 1 sampai P tambah Q adalah BP tambah 1, BP tambah 2, sampai BP tambah Q, dan 0 untuk yang lainnya. Oleh karena itu, persamaan 2 dapat ditulis sebagai dx per dt sama dengan y kali lambda y aksen x, di mana lambda adalah matriks diagonal dengan elemen diagonal merupakan nilai eigenvalue dari matriks B. Dan Y adalah matriks dengan kolomnya merupakan vektor eigenvalue dari matriks B. Penyelesaian persamaan 3 yakni XT sama dengan YE pangkat lambda T inverse X0. Solusi ini bergantung pada nilai eigenvalue dan vektor eigenvalue dari B. Khususnya nilai eigenvalue yang bagian realnya mempunyai nilai paling besar. Nilai eigenvalue terbesar mempunyai peran penting untuk menentukan pertumbuhan populasi asimptotik saat T mendekati tak terhingga. Sebanyak R nilai eigenvalue dari B diberikan oleh min DJ tambah MJ dengan J sama dengan P tambah Q tambah 1, P tambah Q tambah 2 sampai N. Dan P tambah Q nilai eigenvalue lainnya adalah akar dari Psi lambda konvergen D1 tambah M1 tambah lambda kali D2 tambah M2 tambah lambda DP tambah Q tambah MP tambah Q tambah lambda kurang M1 M2 sampai MP BP tambah 1 DP tambah 2 tambah MP tambah 2 tambah lambda BP tambah Q tambah DP tambah Q tambah lambda tambah BP tambah 2, MP tambah 1, DP tambah 3, tambah MP tambah 3, tambah lambda, tambah dan seterusnya, tambah BP tambah Q, MP tambah 1, MP tambah 2, sampai MP tambah Q kurang 1 sama dengan 0. Jika D tambah M merupakan nilai paling kecil dari DI tambah MI untuk I sama dengan 1, 2, sampai P tambah Q, maka Psi min D tambah M kurang dari 0. Atau Psi tak terhingga lebih dari 0. Sehingga ada paling sedikit satu nilai eigenreal yang lebih besar dari min D tambah M. Selanjutnya kita dapat menulis persamaan 6 sebagai berikut. Pi lambda konvergen BP tambah 1 per D1 tambah M1 tambah lambda DP tambah 1 tambah MP tambah 1 tambah lambda tambah BP tambah 2 MP tambah 1 per D1 tambah M1 tambah lambda DP tambah 1 tambah MP tambah 1 tambah lambda tambah dan seterusnya tambah BP tambah Q MP tambah 1 sampai MP tambah Q kurang 1 per D1 tambah M1 tambah lambda sampai DP tambah 1 MP tambah 1 tambah lambda sama dengan 1 per M1 M2 sampai MP. Jelas bahwa Psi lambda kurang dari 0 untuk lambda bertambah dari min D tambah M menuju tak terhingga. Jadi, Psi merupakan fungsi monoton turun. Oleh karena itu, Pi lambda sama dengan 1 per M1 M2 sampai MP. Hanya mempunyai satu akar real yang lebih besar dari min D tambah M. Misalnya dinotasikan lambda 1. Semua akar yang lainnya yakni kompleks atau real negatif dan kurang dari min D tambah M. Jika Psi lambda kurang dari 0, maka lambda 1 bernilai positif, yakni jika D1 tambah M1 sampai DP tambah Q tambah MP tambah Q
kurang dari M1, M2 sampai MP, BP tambah 1, DP tambah 2, MP tambah 2, DP tambah Q, MP tambah Q, BP tambah 2, DP tambah 3, MP tambah 3, tambah dan seterusnya, DP tambah Q, tambah MP tambah Q, tambah dan seterusnya, BP tambah 1, MP tambah 1, MP tambah 2, sampai MP tambah Q kurang 1. Diasumsikan bahwa D tambah M kurang dari DJ tambah MJ. Untuk J sama dengan P tambah Q tambah 1 sampai P tambah Q tambah R. Dan grafik ini adalah grafik pi lambda. Jika persamaan 10 dipenuhi, maka semua kelompok umur dari populasi akhirnya tumbuh secara eksponensial. Misalnya, U1, U2 sampai UN adalah faktor again yang bersesuaian dengan nilai again lambda dari B, sehingga diperoleh BP tambah 1, UP tambah 1, tambah sampai tambah BP tambah Q, UP tambah Q sama dengan DI tambah MI tambah lambda kali UI. MI kurang 1, UI kurang 1 sama dengan DI tambah MI tambah lambda kali UI. Untuk I sama dengan 2, 3 sampai N dan seterusnya. Sama dengan UN per M1, M2 sampai MN kurang 1. Karena DI tambah MI tambah lambda I lebih dari 0, untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai N, maka vektor again X1 yang berkorespondensi dengan lambda 1 mempunyai elemen yang semua positif, yakni kita bisa lihat pada matriks X1 dan persamaan 15. Jika diambil sembarang nilai again lainnya, yakni kompleks atau real negatif, maka akan memberikan vektor again yang bersesuaian, juga kompleks dan real negatif. Oleh karena itu, hanya nilai again lambda 1 yang memberikan vektor again dengan elemen positif. Yang berikut struktur usia stabil. Model pertumbuhan populasi berdasarkan kelompok umur yang diperoleh berupa sistem persamaan diferensial. Populasi dikatakan memiliki struktur usia stabil jika X1T, X2T sampai XNT sama dengan X10, X20 sampai XN0. XIT sama dengan FT XI0 atau XT sama dengan FT kali X0 atau dx per dt sama dengan f aksen t x0 sehingga dx per dt sama dengan f aksen t per f aksen t kali xt atau bxt sama dengan f aksen t per f aksen t kali x0 jika dan hanya jika f aksen t per f aksen t kali xt. Oleh karena itu, f aksen t per f aksen t harus merupakan konstanta dan sama dengan nilai again dari B yang memberikan vektor again positif. Sehingga f aksen t per f aksen t sama dengan lambda 1, x0 sama dengan x1. Dengan mengintegralkan persamaan pertama pada persamaan 19 dan menggambarkan nilai awal f0 sama dengan 1 diperoleh Ft sama dengan E pangkat lambda 1 kali T. Oleh karena itu, struktur usia stabil hanya diberikan oleh X1 dan jika pada awal populasi memiliki struktur usia stabil, ini akan berkelanjutan untuk setiap waktu. Selain itu, jika lambda 1 lebih dari 0, populasi setiap kelompok umur akan bertambah secara eksponensial. Jika lambda 1 kurang dari 0, populasi berkurang secara eksponensial. Demikian hasil pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.